Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita ini memiliki nafs yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tentram, yang kalbunya senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa mampu bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan ikhlas, dan tentunya kita dijadikan orang yang sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang senantiasa istiqomah, berjamaah, bahagia dalam membaca Al-Qur'an, dan dari silaturahim ini kita dijadikan Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa menjadi abdinya Allah, dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan diwafatkan husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai orang yang dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dipanggil dengan panggilan indah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, dan kita usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita masih hidup, bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan hidup kita tidak hanya sekedar hidup, tapi ingin hidup sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kehidupan, yang mudah-mudahan dari kehidupan ini kita akan mendapatkan keberkahan, dan juga dari kehidupan ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, dan kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita berbahagia di hari Senin. Mudah-mudahan yang masih menjalankan saum, ya, saum dalam rangka saum
Muharram, melanjutkan dari yang mungkin kemarin menyambung, yang masih belum tuntas, umpamanya dari tanggal 9 dan 10-nya. Mari kita sama-sama niatkan yang terbaik, bahwa saum kita hanya karena Allah, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, insya Allah. Dan hari ini kita lanjutkan kebiasaan kita untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran sesuai dengan yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu saja belajar dan mengajarkan masing-masing punya kapasitas, punya kapabilitas, dan punya kemampuan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Selalu kita ingatkan, kalau kita bertemu dengan yang lebih pintar, maka kita ingin mendapatkan kesempatan untuk belajar. Ketika kita ingin bersama dengan orang-orang yang berada di bawah kita kemampuannya, maka kita ingin berbagi untuk mendapatkan kesempatan mengajar. Dan ketika kita bersama-sama dengan sahabat kita yang sama-sama punya kemampuan yang sama, maka usahakan kita sharing, ya, mengasah satu dengan yang lain, mengajarkan. Semuanya dalam rangka ibadah dan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Itulah yang harus kita niatkan dari dalam diri kita, sehingga pada saatnya kita berada dalam keadaan yang penuh kenikmatan, penuh keberkahan, dan satu dengan yang lain sama-sama berupaya untuk memaksimalkan kemampuan. Ingat, kemampuan diri manusia satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Dan ketika dalam diri ada kesombongan, merasa diri lebih baik dari yang lain, nah pada saat itulah sebenarnya kita berada dalam ketakaburan, ya, dalam kesesatan. Mudah-mudahan kita tidak sesat dan tidak takabur, tapi kita mungkin diharapkan termasuk orang yang senantiasa mampu untuk berbagi semaksimal mungkin sesuai dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu, yuk kita lihat yang sudah kita baca sampai dengan ayat 94 hari kemarin. Selamat bergabung sahabat dan saudara kita dari Jatiwaras Tasikmalaya, Saung Tahfidz di Salopa Jatiwaras Tasikmalaya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan untuk tetap dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah ini bergabung Teh Tati bersama juga tercinta, dan tentu saja bersama sahabat-sahabat yang ada di sekitaran Jatiwaras sana, ya. Kemudian dari Cidolog, Padung Kadongdong, Sukaraja, Tasikmalaya, alhamdulillah sudah bergabung Teh Lia Yulianingsi bersama keluarga, dan juga dari mana lagi yang sudah bergabung, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ya, Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga. Kemudian ada Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan, ya, seberang Masjid Al Jabar bersama keluarga di Bandung. Kemudian dari Bandung juga Kang Irwan Fikri di daerah Ujung Soang bersama keluarga. Kemudian ada Teh Dede Nuriani ini dari Ada Warna Cibalong Tasikmalaya juga bersama keluarga. Ibu Irin dari Cirebon Kanoman bersama keluarga, dan Ibu Ida dari Kasepuhan Cirebon bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, hari ini kita maksimalkan untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran sesuai dengan kadar kapasitas masing-masing. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin Arca Mani Kota Bandung. Ada Ibu Tati, Ibu Agus, Bu Lilis, Pak Teguh, dan sahabat-sahabat lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kekuatan. Mari kita sama-sama membaca, dimulai dari ayat ke-95 surat Toha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ya Samiri. Qala basyratu bima lam yabsyuru bihi faqabadatan min asaril rasuli fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Wa inna laka maw'idan lan tuhlafahu wa ila kalladhi dhalata alayhi aqifan. Lanuharriqannahu summa lanansifannahu fil yammi nasfa. Innama ilahukum Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla shay'in ilma. Innama ilahukum la ilaha illa huwa Adzalika naqussu alaika min amba'i ma qad sabaq. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamatihim la Khalidina fihi.
يوم القيامة يوم ينفخ يوم في الصور ونحشر المجرمين يومئذ جرقا ويحشر المجرمين يومئذ يتخافتون يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عصرا بأسبستم نحن إلا أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا يوم ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ويذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الرحمن فلا يسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا نخشع الشفاعة إلا من إذن من الله فوق يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وأنت وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وأنا القيوم وقد خاب من
يخاف ظلما ولا هدما ومن يعمل من صالحات فكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك أنزلناه قرآنا بالياء وصرنا فيه لعلهم يتقون ويحدث لهم فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا القرآن من قبل أن يوصى إليك وحيه وقل رب زدني علما رب زدني علما صدق الله العظيم Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. 20 ayat dari surat Toha sudah kita baca, mulai dari ayat 95 sampai 114. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai tambahan catatan amal kebaikan kita dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita untuk senantiasa bersih hati, bersih kolbu, untuk selalu diwarnai dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, diingatkan selalu membaca Al-Quran adalah ibadah. Satu hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Berapa huruf yang sudah kita baca tadi Bu? Banyak sekali, tapi itu kalau ikhlas akan berupa kebaikan. Tapi kalau ria karena sombong atau karena ingin dipuji, maka tidak ada kebaikan sedikit pun. Masya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut dan kita bersama-sama berbahagia istiqomah berjamaah untuk mengharapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tambahkan setelah kita membaca, kemudian kita juga ingin mendapat pemahaman yang benar dari Al-Quran. Kemudian kita bermohon kalau ada kesalahan membacanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus-terusan meningkatkan kebiasaan kita untuk terus belajar Al-Quran sehingga makin hari bacaan Al-Quran kita kualitasnya makin bertambah, makin meningkat. Yuk kita lihat terjemah dan tafsir Al-Quran dari surat Toha mulai ayat 95. Berkatalah Nabi Musa, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hei Samiri? Jadi si Samiri ini adalah menurut beberapa riwayat dan menurut beberapa tafsir adalah jelmaan dari Dajjal, ya, yang dia sengaja membuat kekacauan di kalangan manusia. Di saat itu Nabi Musa meninggalkan kaumnya di padang pasir yang gersang, ya, di Gurun Sinai, menuju ke sekarang menuju ke Baitul Maqdis, menuju ke
Masjidil Aqsa, untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan menjadikan tanah itu menjadi warisan dari Bani Israel, atau tanah yang diperjanjikan untuk ditempati Bani Israel. Mari kita lihat. Nabi Musa berkata kepada Samiri, "Hei Samiri, kenapa? Apakah yang mendorongmu berbuat demikian?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya." Jadi Samiri ini mendiurang masih dukun ya, paranormal. Aku tahu yang mereka tidak tahu. Nah, itulah makanya sok tahu Samiri itu ya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku. Jadi mengambil segenggam dari jejak Rasul. Jadi bekas tapak kaki itu diambil ya. Nah, ini kemudian aku melemparkannya, dan demikian nafsuku membujukku. Berkata Nabi Musa, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuhku ya. Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah, ilah kamu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Sesungguhnya ilahmu hanyalah Allah, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Dalam hal ini Nabi Musa berkata ya kepada Samiri, "Apakah yang menyebabkanmu berbuat seperti ini, dan apa pula yang menimpamu sehingga kamu berani melakukan apa yang telah kamu lakukan tersebut?" Kemudian Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, yakni aku melihat Jibril ketika datang untuk membinasakan Fir'aun." Nah, jadi malaikat Jibril katanya kelihatan oleh si Samiri waktu akan membinasakan Fir'aun. Berarti di mana, Bu? Di tengah lautan. Kan Fir'aun dibinasakannya di lautan. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, yakni dari jejak kudanya Jibril. Jadi ngambil krisik ya, tina sisi laut ya, bekas kudanya malaikat Jibril. Itu kata si Mang Samiri ya. Demikianlah pendapat yang masyhur dari kalangan ahli tafsir atau mayoritas dari mereka. Jadi disebutkan di sini bahwa Mang Samiri ini mengambil bekas injakan kaki kudanya malaikat Jibril, kemudian dia menganggap ada ilmu di dalamnya, bekas kaki kuda malaikat Jibril. Nah, gitu Bu ya. Aneh itu Bu. Ya aneh. Kenapa? Bagi iblis itu segala sesuatu diulik, Bu. Jadi kalau ada yang benar diputer-puter supaya untuk keuntungan manehna, eta teh dari iblis. Baik yang berdasarkan barang-barang, ataupun berdasarkan hanya impian. Kan ada juga, aduh abdi ngimpi cenah, ngimpi dikiekeun teh lamun ieu kudu kieu kan gitu saya Bu. Ya cenah naon ibu ngimpi di udag anjing. Bener-bener lumpat nusok nyata mah nyata ngimpi naon Pak, ngimpi papang ngompol sebenarnya eta mah Bu nya. Kemudian ayat berikutnya adalah, jadi di ayat berikutnya ini, demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian dari kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kamu suatu peringatan, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Jadi penegasan adanya kisah Nabi Musa ya, ini adalah sebagai berita kepada Kangjeng Nabi, dan juga berita kepada kita tentang betapa manusia-manusia yang dahulu itu ada yang baik, ada juga yang jahat. Yang baik akan mendapat keberkahan, dan yang jahat akan mendapat kebinasaan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Variasi ceritanya banyak. Ada yang Nabi Khidir bersama Nabi Musa, ada yang Samiri bersama Nabi Musa, ada juga yang siapa Bu?
Harun bersama Nabi Musa, ada Fir'aun bersama Nabi Musa. Ada juga nabi yang diyakini sebagai nabi yang membebaskan Bani Israel dan kembali ke Masjidil Aqsa, yaitu Nabi Yosua atau Nabi Yusya bin Nun. Ya, jadi yang membebaskan atau yang merebut kembali Masjidil Aqsa, ya, komplek Baitul Maqdis itu bukan Nabi Musa, bukan Nabi Harun, tapi muridnya Nabi Musa, namanya Nabi Joshua atau Yusya bin Nun. Kemana Nabi Musa pergi karena saking ngamukna nya taka orang-orang Bani Israel anu baredegong teh tungtungna ditinggalkan. Silakan. Kenapa ditinggalkan? Karena ketika ada kesenangan Bani Israel ini berpoya-poya, tetapi ketika ada kesengsaraan mereka ngeluh dan suka menyerahkan kesalahan itu atau menyalahkan kepada orang lain. Jadi hati-hati Bapak Ibu, nusok lamun keur gembira eta teh nu aing nya mun cek urang dieu mah lamun keur sangsara nu sia. Nah eta teh jelema nu kitu teh nya jelas mentalna mental Bani Israil anu teu cageurna. Jadi Bani Israil itu ada dua macam. Bani Israil nu cager, nu mustaqim, Bani Israil anu belegug jeung anu sombong jeung anu durhaka nu disebut eta orang-orang magdu. Ya. Nabi Musa juga Bani Israel, Bapak Ibu ya. Nabi-nabi berikutnya adalah Bani Israel. Sampai-sampai nanti ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi terakhir Nabi Yahya, Zakaria, dan Nabi Isa. Itu semua Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bukan Bani Israel, tapi beliau Bani Ismail. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau menyebut Bani Israel itu para nabi ada Bani Israel, Mubarager, Nusaleh, tapi nu bedegong leuwih loba. Nah, kan gitu Bu ya. Baik. Di ayat penegasan ini ditegaskan bahwa ayat-ayat ini menerangkan tentang kisah masa lalu. Kemudian yaitu di hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala. Siapa yang meniup sangkakala Bapak Ibu? Nabi Israfil. Udah ketemu Bapak Ibu dengan Nabi Israfil? Ya, mudah-mudahan tidak ya. Dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru kuram. Ya, lamun ayeuna ningali jelema anu warna biru, ya hati-hati, itu berarti orang-orang yang banyak dosa. Nah, anu teu banyak dosa mah bersih Bu, raraina teh ibunya. Tapi kalau yang banyak dosa ya biasa biru teh bakat beureum nya. Geneuk maleuk cek urang nya loba dosa eta. Minimal nyieun dosanya eta dengan marah-marah ya. Ibu asok marah-marah tuh. Alhamdulillah cager berarti Bu ya. Mereka berbisik-bisik di antara mereka. Jadi nanti di akhirat diceritanya Bu, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanyalah 10 hari. Nah, menurut orang yang berdosa itu ngerasanya hanya 10 hari, padahal ada yang tahun. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka. Kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanya sehari saja. Di Paraseana Bani Israel anu baraung teh di dunia nepi ka akhirat anger pasea. Ya. Di munaina nu resep pasea eta teh aya urat-urat dari Bani Israel anu baong disebut si magdub ya Bu ya dalam Al-Fatihah magdubi alaihim. Apakah sekarang ada orang yang bermental magdub? Loba. Ya, hayang bener sorangan, lamun untung manehna nu ngarasa berjasa, lamun rugi nyalahkeun batur. Aslinya Bu. Kemudian teu naik akur jeung dulur. Eta teh sifat-sifat dari bangsa yang disebut Bani Israel tapi yang magdubnya. Jangan lupa yang magdubnya. Kalau yang solehnya para nabi dan rasul. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Di lamun ayeuna aya berita gunung di sana meletus, kemudian masih tetap aya gunung, berarti masih lila kene kiamat. Kalau gunung itu meletus kemudian jadi rata, nah berarti geus deukeut kiamat tentunya. Kemudian lautan akan
ke daratan ngeplok punya disapukeun kabeh ayeuna masih kena biasa punya kakara saeutik rob naik tuh di Jakarta geus muti naik di Bekasi naik Pantura geus naiknya Bandung lila keneh tapi gunung meletus geus aya jeung sakedeung deui cenah sesar Lembang nah bakal ngagejlok deui nya mudah-mudahan itu mah tidak mengakibatkan bencana maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan juga yang tinggi. Jadi bakal datar, Bu. Nanti itu setelah dihancurkan, sehancur-hancurnya. Pada hari itu manusia mengikuti menuju para suara penyeru dengan tidak berbelok-belok. Jadi manusia itu digiring menurut suara penyeru. Ya, penyeru itu maksudnya yang guru, "Oi, maju ka dieu." Nah, gitu ngagarlung we kadinya. Teu ayeuna we, sembako, berusut kadinya punya. Euy ngaji hese punya. Tapi geus 3 kali muter sholawatan, mangga Bapak Ibu, ibu-ibu, canda datang keneh wae punya. Teuing kamarana ya. Dan merendahkan semua suara kepada yang maha pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Jadi manusia itu barisa ngomong Bu, kabeh teh ngan saukur berbisik-bisik, caricing, ngaharulang, ngabartem punya. Karena apa? Saking pada saat itu gempur ya. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Siapa yang dimaksud? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Jadi yang namanya Nabi Muhammad itu ilmunya paling tinggi. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti kesempatan untuk memberikan syafaat. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut Bu ya mendapatkan syafaat. Amin. Dan tunduklah semua muka mereka dengan rendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang telah melakukan kezoliman. Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan mengurangi haknya. Jadi apa Bu yang akan selamat itu yang beriman dan beramal soleh. Untuk bisa beriman dan beramal soleh harus bertobat. Jadi bertobat, beriman, beramal soleh. 3 hal ini yang akan menyelamatkan yang dan akan mendapatkan kesempatan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu dan katakanlah ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, Bu ya, Pak. Jadi ini kepada Rasulullah disampaikan janganlah tergesa-gesa membaca Al-Quran. Artinya kita juga kalau baca Al-Quran teh sing salse punya lamun hayang BAB heula, mun hayang pipis heula, mun hayang dahar heula, lamun suami istri hayang anu heula kan we maca Quran mangke aya waktuna lamun keur aya kahayang kene laksanakeun heula kahayang mun rek nyusuan budak heula mun rek nyusuan bapana pek wae teu naon punya kita nyapat teguh. Jadi jangan sampai kita seolah-olah ya kokomuan tapi mengabaikan kebutuhan dunia. Termasuk di dalamnya tata tertib. Kita sekarang belajar baca Al-Quran itu disaung dengan cara yang nyantai we Bu. Aduh, anu salah ditakol henteu Bu, teu kudu dipek-prek punya. Jadi beda modelnya. Dalam dipek-prek ibu mah pasti kabur nya bapak mah. Teu dipek-prek oge guys, kalabur.